Di Matius 24 ayat 40 dan 41, oh ini dia, pertanyaannya diambil dari situ. Pertanyaannya, kalau ada 2 orang percaya di ladang, apakah hanya seorang yang dibawa? Padahal keduanya adalah orang yang memelihara hukum Tuhan. Terima kasih. Mungkin kita akan bantu bacakan pokoknya. Ya, tolong dibacakan ayatnya, Jelly atau Stephen. Oke. Matius 24 ya. Matius 24 ayatnya yang ke-40 dan 41. Ya. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 41, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih banyak juga Saudara Rogi Tiran yang menanyakan pertanyaan ini. Ayat ini adalah bahagian dari khotbah Yesus di atas Bukit Zaitun tentang akhir zaman, tentang kedatangannya yang kedua kali, yang dia ilustrasikan juga oleh nubuatan tentang kebinasaan yang akan menimpa Yerusalem. Dan dalam Matius 24 dan 25, kita tidak punya waktu untuk baca 2 pasal yang panjang ini, namun 2 pasal ini sangat penting. Saya rekomendasikan supaya pemirsa membaca 2 pasal ini. Nah, dalam Matius 24 dan 25, selalu ada 2 golongan yang disebutkan di sini. Ya. Yang pertama, kalau kita baca di pasal yang ke-24 ayat 45 sampai ayat yang ke-51, ayat 45 mengatakan, siapakah hamba yang setia? Lalu kemudian ayat yang ke-48, tetapi apabila hamba itu jahat. Jadi ada hamba yang setia, lalu ada hamba yang jahat. Ada 2 karakteristik di sini. Bagaimana dengan pasal yang ke-25, ayat 1 sampai ayat yang ke-13? Di sini juga menyebutkan tentang 2 kelompok, yaitu gadis yang bodoh, lalu kemudian gadis yang bijaksana, yang menggambarkan 2 kelompok manusia, khususnya di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi sangat konsisten. Lalu bagaimana di Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-14 mulai sampai ayat yang ke-30, di sini ada 2 kelompok juga. Perumpamaan tentang talenta. Yang pertama adalah hamba yang baik dan yang setia, yang menjalankan talenta yang dipercayakan oleh tuannya kepada mereka. Lalu kemudian ada juga hamba yang jahat dan yang malas. Pada waktu tuannya itu datang, maka hamba yang baik dan yang setia itulah yang mendapatkan upah untuk mendapatkan kebahagiaan bersama-sama dengan majikan mereka. Sementara hamba yang jahat dan yang malas itu dikeluarkan dari rumah tuannya. Lalu kemudian masih di Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-46. Di sini juga ada 2 kelompok pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu mereka yang benar dan mereka yang jahat. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan digambarkan sebagai domba yang ada di sebelah kanan, lalu kemudian mereka yang jahat diumpamakan sebagai kambing yang ada di sebelah kiri. Apa yang dilakukan oleh domba itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kambing itu. Ya, yang diumpamakan oleh domba dan kambing itu menggambarkan bahwa di dalam Matius 24 ayat 40 dan 41 yang ditanyakan Saudara Rogi Tiran tadi, juga ada 2 golongan. Jadi bukan kedua orang yang berada di ladang itu adalah sama-sama percaya kepada Tuhan. Alkitab tidak mengatakan demikian. Alkitab hanya mengatakan bahwa ada 2 orang bersama-sama bekerja di ladang, tetapi yang satu akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Intinya adalah pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti akan ada perpisahan antara kedua golongan, antara mereka yang percaya kepada Tuhan dengan mereka yang tidak percaya, mereka yang bersedia dengan mereka yang tidak bersedia, mereka yang setia dengan mereka yang tidak setia. Akan ada 2 golongan yang akan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga dan yang akan binasa. Sangat konsisten. Sebenarnya selain Matius, Injil Lukas juga menceritakan atau menggambarkan tentang hal ini.
Mari kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-17 untuk melihat gambaran dari Injil Lukas tentang peristiwa pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Lukas pasal yang ke-17, kita akan baca ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat yang ke-36. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Apa yang dikatakan oleh Alkitab dalam pasal ini? Dua orang di atas satu tempat tidur, katanya dalam ayat yang ke-34. Menggambarkan apa ini? Perhatikan dalam ayat yang ke-32, suatu ayat yang cukup singkat yang mengatakan, ingatlah akan istri Lot. Ya. Apa yang terjadi dengan istri Lot? Ada perpisahan antara Lot dan istrinya pada saat Sodom dibinasakan, karena istri Lot menoleh ke belakang lalu kemudian menjadi tiang garam. Ada perpisahan antara suami dan istri. Kemungkinan besar ayat yang ke-34 yang mengatakan ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang satu selamat, yang satu tidak selamat, menggambarkan kerabat dekat, bahkan suami istri. Bisa ada perpisahan. Bapak, ibu, suami, istri, saatnya kita menyatukan iman, menyatukan hati, semuanya berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jangan berbeda-beda iman kita, ini penting sekali. Kemudian di dalam ayat yang ke-35 ada dua orang perempuan sama-sama mengilang atau sedang menggiling, ya. Ini artinya mereka sangat dekat, mereka saling kenal, mereka adalah sahabat, tapi mereka bekerja bersama-sama, mungkin bukan keluarga. Dan ini adalah menggambarkan orang-orang dekat, sahabat-sahabat dekat. Sahabat-sahabat dekat pun bisa terpisah. Sekarang boleh jadi bersama-sama, ya, ikut acara-acara bersama, kemudian buat telepon call, pakai Zoom, kemudian kita kirim message dan lain sebagainya, karena adalah sahabat yang dekat. Tetapi kalau dua-duanya tidak percaya kepada Tuhan, tidak semuanya setia kepada Tuhan, hanya satu yang setia, maka akan terjadi perpisahan. Lalu kemudian ayat yang ke-36, ada dua orang di ladang. Ladang itu luas, satu bekerja di satu sudut, yang lain bekerja di sudut yang lain. Mungkin mereka tidak saling mengenal, tetapi mereka sama-sama bekerja. Mungkin ini adalah kolega yang cukup jauh hubungannya, tetapi sekalipun itu bisa terjadi perpisahan. Jadi pertanyaan saudara Robi Tiran, Matius 24 ayat 40 dan 41 bukan menggambarkan dua-duanya orang percaya. Satu selamat, satu tidak selamat. Yang perlu kita renungkan sekarang adalah bagaimana dengan kita. Dalam keluarga, suami istri, orang tua dan anak-anak, sahabat, kerabat, dan lain sebagainya. Mari kita semua mendalami firman Tuhan, mencari kebenaran, dan kalau kita temukan itu kebenaran, jangan kita tolak, kita terima. Karena itu semua adalah persiapan kita dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih banyak.